Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, terhormat kepada Ibu Dr. Nur Sauda sebagai pemateri pada acara webinar kuliah pakar kesempatan kali ini yang berjudul apa, teman-teman? Yaitu penguatan soft skill mahasiswa nih untuk kesehatan melalui pendekatan pembelajaran inklusif. Nah, jadi kita akan belajar nih bareng-bareng atau kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari yaitu pemateri pada siang hari ini Bu Dr. Nur Saudah kepada teman-teman. Jadi nanti mohon disimak dengan baik, didengarkan dengan seksama agar nanti mudah dengan apa yang nantinya akan disampaikan. Ya, perkenalkan kembali saya Mas Gufron. Ya, yang akan mendampingi rekan-rekan di sini selama 60 menit ke depan, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari acara kuliah pakar ini. Mungkin biar acara ininya lancar, biar teman-teman rekan-rekan juga mudah dalam memahami terkait penjelasan dari Bu Dokter. Kita berdoa dulu yuk. Ya, berdoa sesuai agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa tak akan pernah selesai. Eh, kita langsung saja mendengarkan kuliah kepada Bu Dokter Nur Sauda yang nih Bu Dokter akan mengajar ini Bu mahasiswa di Indonesia Bu. Yang tadi mungkin sudah di Ya, absen, ada yang dari Aceh, alhamdulillah. ada yang sampai Makassar ya. Ya, Oke, kepada Bu Dokter Nur Sauda kuliah Zoom dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan Ibu. baik, terima kasih Mas Gufron. Ini nanti share screen-nya dari MCU atau saya sendiri ya? Mungkin Ibu biar sekalian bisa sekalian ngejelasin. Baik, ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia penyelenggara dari Mahakarya Cipta Utama, para peserta webinar Zoom yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah pakar yang sangat bermakna dengan tema penguatan soft skills mahasiswa kesehatan melalui pendekatan pembelajaran inklusif. Lebih istimewa lagi bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ya, tanggal 21 April 2026. Semoga Hari Kartini kali ini menjadi sebuah momentum refleksi tentang perjuangan, kesetaraan dan pemberdayaan ya, terutama adalah pada perempuan. Yang kedua adalah sholawat serta salam tetap kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Para peserta webinar yang saya hormati, ya sebelum nanti saya perkenalkan diri, tadi udah diperkenalkan sih ya sama Pak Gufron gitu ya. Maka sebagai pengantar gitu ya pada webinar kali ini, bahwa di era saat ini, yakni tentang transformasi digital dan kompleksitas pelayanan kesehatan, terutama ya. Kompetensi mahasiswa kesehatan tidak cukup hanya pada aspek hard skill, karena apa yang kita hadapi adalah manusia, ya manusia dengan komprehensifnya, ya biopsikososio dan spiritual. Maka tidak cukup kita itu memberikan layanan hanya berupa hard skill, misalkan kompres, kemudian edukasi, gitu ya, dan tindakan independen serta kolaboratif. Akan tetapi, gitu ya, dibutuhkan kemampuan klinis yang sangat penting, gitu. Nah, apa itu? Tentang soft skills. Apa itu soft skill? Soft skill, bukan ya? Oke. Soft skill itu seperti contohnya adalah bentuk empati, kemudian komunikasi efektif. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Berarti jaringan dari Bu Dokter ya.
Maaf Kak ya Kak. Ya, mohon maaf ya kita tunggu sebentar ya guys ya. Ini jaringannya sepertinya. Wah, siapa tuh rame sekali tuh. Ini ada jadi pada siang hari ini totalnya itu ada 17 slide ya. Di sini kita akan mendengarkan penjelasan sembari kita menunggu. Sepertinya jaringannya. Ini saya bantu ini aja. Share screen. Nah, oke. Masih semangat nggak nih? Masih semangat nggak nih? Maaf Kak, masih Kak. Masih dong. Iya, masih dong. Kita masih muda di sini. Kayak teman-teman masih muda-muda ya umurnya, umur 18, 19 ya atau 15. Maaf Kak, 18 Kak. Wih, 18 baru lulus tuh ada yang masih maba, udah kuliah. Wih, saya 18 tahun masih Maaf Kak, sudah tingkat 2 Kak. tingkat 2 berarti umurnya 21 ya. Ya, ada yang 21, ada yang 20. Di sini masih maba-maba ya, masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa. Di sini ada yang udah pernah ini ujian OSCE? Belum ya? Belum. Ya, Ya, belum. mohon maaf lempar ya. Sudah. Oke, ya sekarang udah ganti ini deh jaringan pakai ini aja paketan ya. Tadi pakai WiFi. Maaf ya. Wifi-nya putus ya, Bu ya? Iya, Ya, oke oke, saya bantu, Bu. Ya. oke. Ya, saya ulangi untuk pendahuluan saya ya. Heeh. Nah, di era transformasi digital saat ini, ya, kita membutuhkan kompetensi tidak hanya cukup pada aspek hard skill, ya, kemampuan klinis gitu seperti nyuntik, memberikan kompres, edukasi gitu ya. Namun kita sebagai pemberi layanan nantinya jadi perawat, jadi bidan, jadi apoteker, ya, jadi laborat laporan gitu ya. Ini membutuhkan soft skill seperti apa? Empati, komunikasi efektif, kolaborasi, kepemimpinan, serta sensitivitas budaya. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan ya, klien kita itu dari mana, kemudian budayanya apa. Nah, ini kita kaji. Ya. Untuk apa? Hal ini akan menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang holistik dan berpusat pada pasien. Nah, materi pada pagi hari ini, pagi setengah siang ya, menggunakan pendekatan pembelajaran inklusif. Mengapa? Karena ini menjadi strategi yang sangat relevan. Ya, pembelajaran tidak hanya mengakomodasi keberagaman mahasiswa dari sisi kemampuan, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial maupun budaya, sehingga terbentuk karakter tenaga kesehatan yang adaptif, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang ada di TikTok, perawat dilempar sama pasiennya, dokter mendapat kekerasan dari pasien gitu ya. Nah, ini bisa kita eradikasi, jadi dihilangkan, dikurangi gitu ya. Nah, akhirnya nanti Anda sebagai mahasiswa pemberi layanan akan mampu menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memberi penyemangat di pagi hari ini dengan menyampaikan pantun. Nanti minta cakepnya ya, Mas. Peserta Ya, juga. siap. Oke. Pergi ke pasar membeli jamu, Cakep.
Tak lupa membeli pepaya. Cakep. Cakep. Kalau soft skill sudah menyatu, pasien bahagia, tenaga kesehatan berjaya. Mantap. Baik, kita mulai kuliah webinar ya dalam kuliah yang dipersembahkan oleh Karya Citra Utama Group. Adik-adik, ini ada dosen nggak ya Mas Gufron ya? Ini mahasiswa Bu, mbak-mbak Iya. kebanyakan. Iya. Ini sebenarnya akan lebih bagus lagi Mas, atau nanti ke depan ya. Jadi materi ini tidak hanya ke Maaf Ibu, mahasiswa, sudah tapi untuk selesai. dosen ya Mas ya. Ya. Iya. Oke. Nah, soft skill versus hard skill. Studi menunjukkan bahwa kesuksesan tenaga kesehatan 90% ditentukan oleh soft skill. Ya, soft skill berupa komunikasi efektif, empati, kerjasama, kepemimpinan, begitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah bahwa kebutuhan layanan kesehatan yang ramah disabilitas dan inklusif ini semakin meningkat. Dan ini diperkuat dengan akreditasi, ya tepatnya adalah komponen akreditasi rumah sakit maupun klinik maupun puskesmas. Contoh ya, dan ini ada di kantor-kantor juga sih, nggak hanya di layanan kesehatan ya, layanan lainnya. Anda masuk ke suatu ruangan gedung. Nah, ada tangganya atau satu trap lah gitu ya. Nah, di sana pasti ada akses untuk disabilitas, kereta dorong atau pegangan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk layanan kesehatan yang ramah disabilitas di mana dasarnya adalah soft skill. Nah, gitu ya, mulai terbuka ya. Apa itu soft skill? Nah, berikutnya masih adanya kesenjangan komunikasi dan empati antara tenaga medis dan pasien, khususnya kelompok rentan. Contoh misalkan tunarungu. Bu, namanya siapa? Apa? Namanya siapa? Anda lebih keras. Orangnya marah. Kenapa sih ngomongnya kasar? Nah, gitu ya. Dikalemin nggak bisa, dikerasin katanya kita kasar gitu kan. Nah, ini semakin menarik ya soft skill ini untuk dibahas. Nah, data riset menunjukkan bahwa soft skill sangat penting dalam interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Nah, berikutnya Kak, Pak Gufron. Nah, ya, oke, makasih. Nah, masalah yang terjadi di dalam layanan kesehatan saat ini adalah fokus pendidikan, jadi adik-adik, kakak-kakak yang kuliah, ini fokus pendidikan masih dominan pada hard skill gitu. Sedangkan evaluasi soft skill belum optimal. Bagaimana cara menilai empati, bagaimana cara menilai komunikasi efektif gitu ya. Nah, ini masih belum optimal dan kurangnya pembimbingan. Mungkin pada saat Anda bimbingan gitu ya, mana LP-nya? Nah, oke, kita koreksi. Mana ASKEP-nya gitu. Terus berorientasi pada tugas-tugas yang misalkan mana eh, lakukan pemeriksaan fisik gitu. Nah, pada saat Anda misalkan kurang ramah, terus apalagi ditambahin dengan gemeter kalau di hadapan dosen gitu ya, maka soft skill ini menjadi terabaikan. Riset terbaru tahun 2025 bahwa menunjukkan data dosen kesulitan menilai soft skill mahasiswa. Dampaknya apa? Komunikasi mahasiswa ke pasien ini buruk gitu ya. Yang terdampak apa nantinya? Risiko keselamatan pasien yang terabaikan. Mahasiswa menjadi kurang empati. Nah, ini tidak terevaluasi. Kemudian nantinya ya setelah jadi perawat,
Nah, kurang terasah juga penilaian kepuasan pasien rendah. Padahal di dalam komponen akreditasi sekali lagi ya, bahwa kepuasan pasien itu menjadi komponen di dalam penilaian akreditasi gitu. Dampaknya apa juga? Komunikasi efektif antar profesi. Terus istilahnya sekarang adalah kolaborasi interprofesional. Ya, ini kurang menjadikan apa? Teamworknya juga lemah. Nah, ini harus dipikirkan ya adik-adik ya. Nah, kita asah hari ini tentang soft skill. Oke, next. Nah, soft skill sudah. Sekarang apa itu pembelajaran inklusif? Ini maaf profesinya perawat yang saya gambar. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi, nanti profesi yang lain ya. Oke, definisi dari pendidikan yang memberikan akses yang setara dan bermakna bagi semua mahasiswa, menghargai keberagaman dan memfasilitasi kebutuhan individu. Nah, contohnya di sini adalah ya, misal bagaimana sih Bu pendekatan pendidikan yang memberikan akses yang setara gitu ya antara kelas A, B, C, D barangkali Anda satu angkatan gitu. Nah, kita memberikan akses untuk informasi, untuk bimbingan itu juga setara. Kalau misalkan gini, saya sebagai dosen ya, saya ceritain ya, saya punya 4 kelas. S1 keperawatan semester 3 gitu misalkan. Saya itu paham gitu ya karakteristik setiap kelas. Oh, kalau kelas A itu cenderung disiplin gitu ya. Kalau ditanya cepet. Kelas B periang meskipun nggak seberapa pinter gitu ya. Kelas C pasif. Kelas D mungkin karakternya hampir sama dengan gabungan antara kelas A dan B gitu. Nah, maka saya nggak boleh menganaktirikan kelas yang pasif gitu. Terus ya nggak saya perhatikan nggak boleh gitu ya. Jadi memberikan akses yang setara. Dan bagaimana memfasilitasi kebutuhan individu. Nah, maka kalau saya ngajar di kelas A, B, dan D, saya interaktif gitu ya. Tapi kalau di kelas C misalkan, maka saya harus melakukan pendekatan yang berbeda dengan kelas yang aktif. Nah, itu berarti saya menerapkan pembelajaran inklusif pada mahasiswa kesehatan. Nah, prinsip dari pembelajaran inklusif ini adalah partisipatif, non-diskriminatif, dan fleksibel. Gitu. Nah, tujuannya apa? Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung serta membentuk karakter profesional. Menghadapi berbagai macam pasien yang berbeda latar belakangnya, kita harus tetap profesional. Perhatikan kebutuhan pasien. Nah, oke, kita lanjutkan materi kita. Terus soft skill sudah kita bahas. Yang kedua, inklusif juga kita bahas. Nah, mengapa inklusif ini disandingkan dengan soft skill? Maka jawabannya adalah yang pertama, mengembangkan empati. Ya. Jadi dengan pendekatan inklusif, mahasiswa akan mempunyai kemampuan soft skill. Soft skillnya berupa apa? Pertama, empati. Ya, jadi dosen memberikan pembelajaran itu menggunakan pendekatan inklusif, ya. Bagaimana mahasiswa supaya bisa dapat mengembangkan rasa empatinya. Nah, berawal dari berinteraksi dengan teman satu kelas, gitu. Satu. Yang kedua, di dalam satu kelas itu mungkin kemampuannya juga beda.
Jadi nggak boleh apa namanya membeda-bedakan. Ah kamu itu nggak cantik, nggak apalagi anak sekarang itu ya sukanya kan OOTD gitu. Terus yang nggak ikutin OOTD nggak dikasih teman gitu ya. Nah, latar belakang yang berbeda kita harus pahami, menumbuhkan rasa peduli dan menghargai gitu. Nah, yang berikutnya adalah dosen gitu ya akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi. Nah, di dalam pembelajaran inklusif, mahasiswa belajar berbagai gaya komunikasi, misalkan komunikasi dengan anak-anak bagaimana, komunikasi dengan orang tua bagaimana, komunikasi dengan apa? Misalkan orang yang tidak menguasai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini terkait dengan komunikasi eh, komponen bahasa. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa nantinya diharapkan mampu berkolaborasi dalam tim karena Anda nanti bekerja itu tidak sendiri ya. Nah, bekerja sendiri ada tak Bu? Ya ada. Pada saat Anda misalkan buka praktik mandiri bidannya gitu ya. Nah, itu Anda kan kerja sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau sih sudah di klinik, puskesmas, apalagi rumah sakit, kolaborasi tim ini adalah sangat penting. Nah, dalam kolaborasi tim, kita harus memahami keberagaman tim untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Oke, next. Nah, eh soft skill belum 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 belum. Soft skill ini merupakan hal yang utama ya, komponen kompetensi yang utama pada mahasiswa kesehatan. Ibaratnya kalau gini, orang itu percuma kalian pinter kalau sikapnya nggak baik. Pernah nggak dengar gitu? Ayo, pernah nggak? Coba, coba digituin sama orang atau dosennya gitu ya, atau perawat pembimbing. Pernah nggak digitukan? Percuma dek sama nek pinter tapi sikapnya kayak gitu. Gitu bisa nggak? Pernah nggak? Coba, coba. Yang pernah tulis di kolom komentar. Yang tidak pernah kolom juga tulis juga di kolom komentar. Pernah Bu, pernah gitu ya. Ya. Terus bagi yang pernah gitu diucapin kayak gitu apa yang Anda pikirkan? Nggak enak, sakit hati atau oh iya ya, ada yang perlu saya perbaiki nih dari diri kita nih. Nah, itu. Gimana? Introspeksi diri. Oke, lanjut. Yang lain? Nah, gitu ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Baik, saya lanjutkan ya. Memperbaiki diri tapi agak tersinggung. Oke, manusiawi gitu ya. Justru dari tersinggung itu kita berpikir gitu kan ya. Orang ini perawat ini nggak senang sama aku atau aku ada yang salah ya, gitu kan? Oke, terima kasih. Baik, soft skill utama pada mahasiswa kesehatan itu yang pertama adalah komunikasi efektif dan terapeutik. Jadi efektif itu bahasa kita mudah untuk dipahami orang. Singkat, jelas, tapi bisa dimengerti. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa ngomong kadang kan kita itu ada ya yang kemampuannya mungkin minimalis untuk berkomunikasi, sekalinya ngomong orang salah paham gitu ya. Nah, ini harus dilatih, kakak-kakak. Latihan terus baik di sesama teman gini, kemudian dengan dosennya, terus kemudian dengan
apa masyarakat sekitar gitu ya, dengan orang tua, dengan sebaya gitu, dengan anak-anak. Nah, ini harus latihan. Paling tidak komunikasi itu kakak-kakak yang efektif ya. Dalam satu kalimat itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat gitu. Misalkan ngomong ke pasien, Bu, saya akan melakukan tindakan kompres hangat di daerah perut ibu bagian bawah. Nah, gitu kan? Ada S, saya melakukan predikat objek perut ibu. Ya, terus di mana? Di bagian bawah. Udah itu sangat efektif gitu ya. Daripada, Bu, saya mau kompres. Kompres apa, Sus? Kompres hangat. Terus pasiennya menengai. Habis itu, Bu, mau dikompres kok diem aja gitu. Loh, kan Anda nggak menyebutkan kompresnya di mana, gitu kan? Nah, itu adalah salah satu komunikasi yang kurang efektif. Nah, kalau Anda kesulitan di dalam berbicara atau berkomunikasi, maka selain latihan, itu ada satu lagi upaya berdoa sebelum menghadapi orang, sebelum presentasi. Robbis rohli sodri, wesirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, gitu ya. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam mengucapkan lafal, mudahkanlah orang mengerti apa yang saya omongkan gitu ya. Oke. Nah, prinsip tadi yang dalam komunikasi gitu ya, kita lihat di sini jelas, ramah dan adaptif. Nah, yang kedua adalah soft skill empati dan caring. Bagaimana sih kita prakteknya empati dan caring itu? Jadi memahami kecemasan. Kenapa Bu kok diem aja? Kenapa Bu kok pandangannya kosong? Nah, ditanya itu. Terus, Ibu sekarang pengen apa? Nah, ingin diteleponkan keluarganya kah? Atau ingin ditemani siapa gitu. Nah, jadi kebutuhannya pasien itu. Yang ketiga adalah teamwork, ya, kolaborasi interprofesional. Jadi Anda bekerja, misalkan jadi perawat, yang Anda antar profesi gitu ya, bidan, dokter, apoteker, laboran gitu nah. Itu ya, bahwa Anda tidak bisa bekerja sendiri, akan tetapi hasilnya nanti tercapai kalau kita bekerja di dalam teamwork itu. Nah, komunikasi udah, sikap sudah, kebersamaan sudah, apalagi critical thinking dan problem solving, berpikir kritis dan membuat atau memberikan alternatif solusi ya. Jadi, dan alternatif solusinya itu seperti jargonnya Pegadaian bagus, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Oke, kalau adik-adik kenal nggak dengan aplikasi atau pinjaman mekar? Pernah dengar nggak? Kalau mekar itu kan seperti bunga mekar, 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 mekar terus. Jadi jangan pernah, apalagi Anda sebagai mahasiswa, ya, pinjem-pinjem pinjol atau aplikasi mekar. Anda tidak pernah menyelesaikan masalah nanti, malah mendapat masalah yang baru. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak sekarang mahasiswa kerjaannya kan scrolling scrolling ya, stalking stalking gitu, nanti iklannya, wah butuh aku nggak dapat kiriman atau kirimanku masih besok, pinjam dulu jangan pernah. Lebih baik puasa bersabar ya. Terus yang ketiga nanti minta tolongnya pada orang tua gitu ya. Oke. Ya, yang berikutnya soft skillnya adalah manajemen stres dan adaptif. Ya, bagaimana Anda mengelola stres, sabar,
fleksibel ya, dan solutif. Itu. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh komunikasi yang efektif. Jadi gambarannya adalah di situ ada psikolog. Ada nggak ini? Kesehatan masuk nggak, Mas, dalam apa? Psikolog masuk nggak dalam bimbingannya Enggak, Bu. MHCU? Enggak ya? Enggak. Nah, ini oke deh, misalkan perawat atau bidan memberikan edukasi, nah, atau konsultasi psikolog gitu ya, tentang hal kecemasan atau apa, maka berhadapan, kemudian kontak mata, bahasanya diatur sehingga tercapailah komunikasi efektif, caring, empati, gitu ya. Nah, solutif gitu tadi. Nah, yang berikutnya sebelah kanan ini adalah dokter. Nah, dokter sedang memberikan solusi untuk problemnya pasien. Jadi bisa memakai, ditunjukkan alat-alatnya sehingga obat-obatannya, nah, sehingga efektif gitu ya. Oke, next. Ya, dah. Kita ice breaking dulu biar lebih fresh nanti. Ayo tuliskan di kolom chat mana cangkir yang terisi lebih dahulu. Ayo coba nomor 4 K, nomor 9 K, 5 atau 7. Waduh, nomor 1 siapa ini? Kak Maza, 9. Wah, 9 salah tuh. Iya, 9. 4, Hmm. 7, 4. Ada hadiahnya nggak, Mas, nanti ya? Hadiah sertifikat Bu ntar. Oh, sertifikat, Ya. ya. Wah, beragam ya. 4 ada, 9 ada, 5 ada, 7 ada. 5 nggak ada, 5. Kalau Mas Gufran sendiri nebak yang mana, Mas? Oh, 5 Tujuh. ada. Tuh, enggak. Lima, lima. 5, Lima, 5, ya. 5. Lima. Yang 5 hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak juga. 6. Oh, banyak juga. 4 yang banyak. Oke. Ya, dan jawabannya adalah next one. Iya, yang mana yang benar? Wih. Berarti yang benar yang mana? Nomor 5. Lima. Yeay, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ini yang nggak terima nih jawabannya, lu kan 4 Bu. Loh, itu ada merah stop gitu ya. 9 juga buntu. 7 juga buntu. Nah, nomor 5. Oke. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih pembelajaran inklusif di dalam pembelajaran? Nah, seorang dosen itu menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, student center learning, ya. Jadi bagaimana caranya? Misalkan kita berikan kasus 4 dalam satu pokok bahasan misalkan ya. Kita berikan kasus seperti yang bimbelnya Mahakarya Citra Utama. Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke poli hamil gitu. Berdasarkan anamnesis didapatkan gitu ya. Saya minum dulu ya. Lalu dingin ini. Oke, terima kasih. Maka kasus tersebut diminta untuk dikerjakan oleh 4 kelompok misalkan. Kelas kita bagi 4 kelompok. Nah, kenapa kita minta untuk mereka mempresentasikan? Tak matikan dulu ya AC-nya ya. Tiba-tiba jadi batuk. Oke.
Nah, mereka presentasi terus diminta untuk kelompok lain menanggapi, kelompok lain menanggapi. Kemudian di akhir diberikan kesempatan bertanya dan moderator menyimpulkan. Nah, kemudian kita sebagai dosen memberikan pencerahan. Itu SCL. Yang kedua, ada case based learning and role play. Ya. Jadi kita berikan simulasi kasus pelayanan inklusi, misal pada pasien yang tunarungu. Bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap Anda gitu. Ya. Selanjutnya, peer assisted learning. Jadi tutor sebaya saling mendukung. Nah, kita buat kelompok yang membuat kasus, kemudian kelompok lain menjawab. Nah, itu itu kita peer gitu ya, teman sebaya. Atau adanya fleksibilitas kurikulum, jadi menyesuaikan materi ya dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kalau mahasiswanya misalkan kita mau belajar tentang asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Nah, di kelas A, B, C, D tadi gitu ya misalkan kita tanya yang di kelas A, anatomi dari wanita atau sistem reproduksi apa? Cepat jawab. Kemudian fisiologisnya bagaimana? Dia bisa jawab. Nah, oke, kita masuk ke materi tentang asuhan keperawatan pada postpartum. Tapi di kelas lain, misalkan kelas C, ditanya anatomi masih A, I, U. Nah, fisiologi juga gitu. Nah, maka kita harus mengulang. Jangan dipaksakan masuk ke askep tentang postpartum. Karena apa? Nggak masuk nanti. Bisanya apa? Ya pelajarannya hanya lewat gitu aja. Gitu ya. Terus selesaikan untuk dosennya, tapi mentok. Nggak selesai di kelas. Nah, oke, next. Nah, implementasi di dalam kurikulum untuk pembelajaran inklusif ini dalam upaya meningkatkan soft skill mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan, maka institusi ya akan mengadakan workshop kurikulum. Di dalam workshop kurikulum, salah satu kegiatannya adalah fokus group discuss ya dari dosen-dosen itu. Nah, di dalam workshop kurikulum perlu kakak ketahui bahwa tidak hanya dosen yang terlibat, ya, tapi juga mahasiswa. Jadi perwakilan mahasiswa diundang di dalam workshop sebagai subjek pembelajaran. Nah, kemudian kita undang juga alumnus, Bu, gitu ya, alumnus. Waktu-waktu diminta pendapatnya pada FGD. Dulu kita diberikan ini, kemudian di lapangan ternyata ini, jadi kurangnya apa gitu. Ya, oke, dari mahasiswa sendiri, dari alumnus. Yang berikutnya adalah dari stakeholder. Stakeholder itu adalah penggunanya. Bisa rumah sakit, klinik, maupun masyarakat di daerah binaan. Nah, kita hadirkan. Rumah sakit itu butuh tenaga kesehatan seperti apa sih gitu. Sikap soft skill yang bagaimana gitu. Bu, kita itu butuh tenaga misalkan dari rumah sakit atau klinik ya. Kita itu butuh tenaga yang bisa senyum. Nah, ada pasien mengeluh bisa langsung nanggapin, kemudian solutif ya. Jadi cepat memberikan solusi dan terampil. Nah, kita ketik itu hasilnya, masukan-masukan itu. Maka kemudian di dalam kurikulum perlu misalkan mata kuliah baru gitu ya tentang em, pembelajaran atau sikap gitu. Nah, atau misalkan lagi tentang etika keperawatan. Nah, gitu atau etika kebidanan. Nah, itu lahirnya melalui workshop.
Jadi nggak terus tiba-tiba ada gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada rumah sakit eh yang kebanyakan itu sekarang gitu ya, karena memang orang sakit banyak termasuk difabel. Kita butuh perawat yang care pada pasien yang difabel. Maka kita misalkan membuat asuhan keperawatan gitu pada pasien dengan difabel gitu ya. Nah, implementasi dari kurikulum selain melalui workshop adalah membentuk community service ya melalui kegiatan community service. Contohnya apa? KKN tematik. KKN tematik misalkan apa? Nah, jadi kita nanti ada KKN ibu dan anak gitu. Nah, jadi di situ keterampilannya tentang bagaimana menghadapi wanita dan anak. Nah, itu. Atau kegiatan yang lain adalah pengabdian masyarakat. Pernah nggak sama dosen-dosennya diajak untuk pengabdian masyarakat? Pernah nggak? Yuk, silakan diketik di kolom komen. Belum pernah. Kalau yang belum pernah, itu ya bilang ke dosennya, Bu, saya mau loh jadi anggota pengabdian masyarakatnya Bapak Ibu dosen gitu. Itu hak Anda, gitu ya, untuk diikutkan. Nah, nanti luarannya apa? Jadi Anda bersama-sama dengan dosen, gitu, untuk melakukan pengabdian masyarakat, dan itu ada pendanaan juga, sayang. Baik dari institusi sendiri maupun dari eksternal. Nah, paling nggak Anda dapat uang makan lah, dapat uang transport lah gitu. Terus nanti dapat apa? Dapat sertifikat, dapat luaran artikel gitu. Ya, nanti diusulkan ke dosennya ya yang belum pernah gitu. Ya, tanya lah, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Sekali lagi, subjektif, predikat, objektif, dan keterangannya. Tuh. Itu hak Anda kok untuk ikut ya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya. Nah, yang ketiga adalah implementasi dalam bentuk self-reflection. Mengasah kecerdasan emosional. Kalau di dalam Goleman, ya, tuh, tokoh psikolog, ini adalah ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Pernah dengar ya? Jadi kalau IQ, nah, itu adalah Intellectual Quotient. Maka kalau di sini ESQ, soft skill-nya itu adalah Emotional Spiritual Quotient. Pernah dengar istilah itu? Ya. Oke, next. Ya, peran dosen sekarang di dalam pendekatan inklusif untuk mencetak mahasiswa mempunyai kompetensi soft skill. Nah, peran dosennya adalah sebagai fasilitator, tadi seperti contoh pada waktu SCL gitu ya. Terus kemudian pada waktu peer tadi. Nah, yang kedua adalah sebagai role model. Ayo, Anda di kampusnya masing-masing, siapa yang dosennya yang berperan sebagai malaikat? Ayo, coba nama dosennya. Ya, tadi pagi saya nerima sebelum di sini ya, sebelum jadi narasumber, itu kan ini ACC mau ujian proposal gitu. Dia akan tanya-tanya, ini bagaimana penguji ini, bagaimana penguji ini gitu. Terus dia ngomongnya, ya saya harap sih jujur ya. Gini. Bu Nur itu kalau bimbing itu malaikat katanya. Jadi tersanjung. Ayo, punya nggak dosen malaikat Anda? Ayo tulis nama dosennya. Masa nggak berani? Nggak ada kok orangnya di sini. Hmm. Atau yang berperan sebagai
Mak Lampir, ayo ada nggak? Bapak Prima. Dari mana Mas Zainur Rosid? Stikes mana? Stikes atau Unimus, Universitas Muhammadiyah Surakarta ya? Oke, ayo siapa lagi? Semua dosen keperawatan di kampus saya baik semua Ibu. Alhamdulillah, wah penuh malaikat ini. Ya Allah, Masya Allah. Oh, Universitas Muhammadiyah Semarang. Bu Umi, kalau Bu Umi dari mana? Universitas mana? Bu Umi tapi kok itu sambil nangis. Akma Pancabakti. Apa Akma itu? Pak Lukman dosennya baik. Wah, takut banget. Wah, ya Allah. Didoakan aja ya, dosennya biar mendapatkan hidayah dan petunjuk gitu ya. Nah, kalau ada yang lope berarti malaikat. Kalau ada yang nangis berarti apa tadi bilangnya Mas? Oke, ya, syukur-syukur tadi aku dibilang malaikat gitu ya. Oke, Pak Mus Mulyadi, loh, Mus Mulyadi kan pemusik, kok sekarang jadi dosen. Emotikonnya apa, Kak Wenda, untuk beliau? Lope-lope apa nangis? Oke, baik. Ya. Saya lanjutkan. Nah, sebagai role model ya, jadi Anda melihatnya bahwa oh itu dosen itu saya katakan baik gitu. Kenapa? Setiap kami membutuhkan bimbingan beliau ada. Terus suka senyum, memberi kita contoh yang baik gitu. Ya, marah ya ada marah tapi pada tempatnya gitu ya dan ada alasannya gitu. Oke, dari Kak Elsa, Alhamdulillah kampus Tikes Arunika, Kamus Arunika dosennya baik semua, Alhamdulillah. Berarti beliau sudah siap memberikan transfer soft skill ya ke mahasiswanya. Dan yang ketiga adalah mentor refleksi. Jadi bagaimana Anda kemarin semester kemarin sudah praktek kan gitu. Terus bagaimana cara Anda menghadapi pasien yang marah-marah gitu. Nah, mentor menjadi eh, dosennya menjadi mentor untuk refleksi. Nah, berdasarkan riset bahwa peran dosen sangat menentukan perkembangan soft skill dari mahasiswa. Itu Kak. Next. Nah, tadi kan masalahnya ya, soft skill itu sulit ya untuk dievaluasi gitu ya. Tadi di permasalahan di awal. Nah, bagaimana cara melakukan evaluasi soft skill? Jadi melalui observasi. Dosennya turun langsung pada waktu mahasiswa praktik. Jangan di itu apa turba turun ke bawah, sidak inspeksi mendadak gitu ya. Jadi bagaimana observasi menghadapi pasien gitu ya. Atau misalkan ke rumah sakit ada CCTV-nya Bu di sini. Ada. Coba Bu, saya ingin lihat adik-adik yang praktek tanggal sekian, kemudian em, jam sekian gitu. Nah, kita evaluasi. Loh, itu mahasiswa ngasih makan, Bu, makan. Nah, enggak. Terus selamat siang Ibu-ibu. Ini waktunya makan ya, makannya udah diantar oleh petugas gizi. Nah, monggo dimakan, dihabiskan semua ya. Bagaimana? Kenapa kok nggak dimakan semua? Nah, gitu. Nanti kan akan terlihat itu. Meskipun suara nggak kedengeran ya, tapi tindak tanduk kan kita bisa observasi. Oke. Kemudian kita sebagai dosen mengevaluasi soft skill-nya adalah dengan rubrik penilaian. Jadi bagaimana empati, komunikasi efektif, kolaborasi interprofesional, manajemen kepemimpinannya gitu. Dan nanti di dalam evaluasi soft skill juga dilengkapi dengan self dan peer assessment. Jadi Anda diminta untuk menilai sendiri, kalau peer assessment tuker antar teman gitu ya, nilainya dibandingkan.
Gitu. Nah, yang berikutnya, Mas Gubro, kesimpulannya adalah soft skill ya, ini merupakan kunci tenaga kesehatan yang profesional. Ya, tentu di sini perawat, bidan, apoteker, mungkin laboran mungkin yang ada di sini adalah merupakan tenaga kesehatan dan harus profesional. Profesional itu adalah didasarkan pada ilmu, ya. Dan ilmu ini ti- tidak hanya ilmunya saja, tetapi ada keterampilan. Ya, kalau ilmu itu adalah knowledge-nya, keterampilan adalah psikomotornya, dan sikap atau soft skill ini adalah sebagai emosional spiritual quotient-nya tadi ya. Nah, itu akan menjadikan seseorang memberikan layanan dengan profesional. Soft skill tidak bisa diperoleh dengan tiba-tiba, akan tetapi harus diajarkan secara sistematis. Nah, pendekatannya gitu ya, soft skill adalah dengan memberikan solusi yang efektif. Gitu. Oke, next Kak. Ya. Nah, saya di dalam menyusun materi hari ini itu kan ada ini ya, referensi tadi yang riset gitu ya. Nah, di sini dari Pak Muhmin tahun 2018 ya, tentang judulnya adalah pentingnya pengembangan soft skill mahasiswa di perguruan tinggi dalam jurnal Inforum Ilmiah volume 15 nomor 2 halaman 330 sampai 338. Nah, Anda nanti kalau bikin referensi kayak gini ya. Nah, ini kalau ini adalah susunannya berdasarkan apa? APA. Kemudian dari Suranto dan Rusdianti, pengalaman berorganisasi membentuk soft skill mahasiswa. Nah, ada di sini yang ikut organisasi. Organisasinya apa? Coba dituliskan. Ada apa? BEM. Ada misalkan yang tadi Unimus itu ada apa HMI gitu. Oke. Terus HIMA, himpunan mahasiswa gitu ya. Komplementer Hima Farsi. Oke, BEM UKM. Wah, jempol deh buat kalian yang belum yang belum ikut, ikut ya. Nah, itu. Atau saya nggak suka Bu di OIMM, oke. Ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Ah, terus ada PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia gitu kan juga. Nah, yang belum ikut organisasi ikut ya. Nah, yang nggak mau dipimpin, oh aku mendirikan sendiri. Misalkan apa komunitas mahasiswa kesehatan KMK gitu boleh ya. Nah, Mas Gibran ini saya yakin kalau bergabung di MC juga lagi ini pasti dulunya punya pengalaman organisasi. Ya, Ya, Mbak? Ya nggak, ikut, Mas? ikut Bu. Oh, oh. Sangat mempengaruhi nggak? Ya, buat melatih skill sebenarnya. Oh Karena iya, di betul. kampus Dan ya itu biasanya adalah soft skill-nya, Mas. ya. Gitu kan. Bagaimana menghadapi orang, bagaimana mempengaruhi orang, gitu kan. Heeh. Ya, oke. Oke, baik. Himakep juga ada, Mbak Nurjana. Ya. Nah, sebelum mengakhiri, sebelum dibuka tanya-tanya gitu. Nah, ini ada pantun. Pergi belajar ke negeri seberang, Cakep, mencari ilmu penuh makna. cakep. Soft skill yang kuat akan menunjang mahasiswa unggul siap bekerja. Satu Oke lagi. Mas, Satu, itu oh, kuliah udah yang Bu. bisa saya berikan hari ini. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Gimana nih rekan-rekan? Masih semangat nggak siang hari ini? Masih, Kak.
Masih ya, Masih, masih masih, semangat. masih. Nah, tadi dari penjelasan dari Ibu Dr. Nur Sauda, gimana kalian bisa dipahami nggak? Yang tadinya mungkin belum paham, terus jadi, oh mau coba deh, kayak tadi contoh yang nggak ikut organisasi belum ikut, mau ikut. Gimana nih respon kalian? Boleh dong? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Tentang itu tadi ya, keikutsertaan mahasiswa di dalam pengabdian. Terus ada lagi nggak hanya pengabdian ya, tentang penelitian juga. Silakan kalau tanya. Nanti apa namanya? Banyak kesempatan-kesempatan dan peluang untuk Anda mengembangkan soft skill, terus hard skill juga, terus untuk penelitian dan pengabdiannya gitu. Ya. Mau ikut Ih, organisasi tapi masih susah. Apa tuh? masih Masih sibuk nugas, sibuk nugas. kebanyakan tugas. Justru gini, eh, organisasi itu melatih Anda untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Justru ngerjain tugasnya bareng teman-teman organisasi. Iya, begitu. Heeh. Jadi organisasi jadi punya lebih banyak teman di situ diskusi, ada forum Gitu. gitu. Heeh. Cuma memang agak capek sedikit aja. Heeh. Ya, terus gini ada effortnya sih ya, gitu. Em, Bu, saya ini gitu misalkan ya, orangnya introvert Bu. Kalau ngerjakan banyak orang malah nggak bisa Bu gitu. Ya, terus kalau saya pokoknya kalau orang introvert itu nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini gitu. Bisa. Jadi yakin, yakin aja pada diri sendiri. Terus scrolling-scrolling gitu ya, stalking-stalking bagaimana orang introvert itu eh, bisa berorganisasi dan organisasi itu mengasah soft skill-nya. Itu dalam mau nggak mau kita ini kalau jadi petugas kesehatan itu akan menghandle orang, mendrive pasien gitu ya. Dan itu dibutuhkan orang yang terampil. Nah, kalau Anda bersembunyi di balik topengnya introvert gitu ya, nggak bisa. Karena yang Anda hadapi adalah manusia gitu. Ada nggak yang di sini yang introvert? Coba introvert, Siapa yang ekstrovert, ayo, silakan. ayo reaction, siapa yang introvert? Heeh. Saya dulu anaknya introvert Bu, tapi alhamdulillah sejak ikut organisasi relasinya luas. Nah, kalau ekstrovert, ekstrovert cenderung harus dikendalikan gitu ya. Karena kalau enggak nanti dominan, kalau dominan nanti di ini apa namanya juga dibatin sama orang gitu ya. Nggak ngurus Bu, dibatin gitu ya. Oke lah, bagus tapi harus dikendalikan gitu ya. Oke, nanti karena kalau kepuasan ya kepuasan pasien itu juga seimbang sih ya antara pasien dengan perawat. Oke, Pak Zainur, Kakak. Terus kalau Kak sampai saya introvert akut Bu, waduh, bisa diobatin kok, bisa bisa bisa. Ya, bergaulnya dengan anak yang ekstrovert gitu. Biar jangan terus bersembunyi gitu ya. Eh, Yuk. Nanti yang introvert boleh japri ke saya. Aku ekstrovert Bu sampai senyum-senyum aja orang udah capek lihat. Gabungnya extrovert, bunga BCL lestari. ini BCL ini. Iya, Bunga boleh dong Citra Kak. Lestari. Pada circle apa circlean Join Bu circle-nya, susah. bangun circle Opo. baru. Nyari nyari circle-nya yang susah maksudnya. Kadang kayak ekstrovert, kadang Hmm. introvert. Kalau kadang Mm-mm. sama lagi saya juga Bu, kalau lagi udah capek, aduh udah ada diem deh. Iya, nggak apa-apa sih kan ini apa namanya me time nggak? Iya. Novelia Putri Anggraini. Oh, anggapnya kalau lagi introvert me time aja ya Bu ya. Ya, ya gitu aja. Iya. Baiklah pada diri sendiri ya gitu, jangan Iya. keras-keras. Oke deh, Kak Oke, Novelia bagus. kalau Hmm. gitu nggak terasa juga ya Bu ya, sudah 1 jam Iya. menemani dalam kesempatan siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng. Kita nyalain kameranya semuanya. Silakan dinyalakan kameranya. Saya mau lihat nih wajah-wajah ekstrovert atau introvert nih.
Eh, kan. Mantap. Ayo, nyalain kameranya. Rame ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Yuk, nyalain kameranya yuk. Nah, gitu dong. Oke, mana Ibu Nur nih? Ah, Tuh, ibu malah di situ. aku hilang tah. Iya tadi Bu. Oke, yuk. Tiga. Mana? Bentar. Nah, udah nyalain kamera nih. Nanti aku Oke, dikirim ya, Mas. tiga, iya Ibu. Tiga, dua, satu. Lagi, tiga, dua, satu. Taruh sebentar. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih demikian telah selesai Ya Allah, webinar oke. kuliah pakar pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Nur Saudah sudah Semoga memberikan sukses ilmunya. semua ya, Pak Amin. Gufron dan Ya, kakak-kakak yang ikut ya. seminar. Oke, Oke. mungkin itu aja. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, link sertifikat dikirim melalui kolom chat. Itu aja. Sampai bertemu di acara berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gufron dan kakak-kakak semua. Terima kasih, Bu. Semoga cepat lulus ya. Terima kasih. Amin. Yuk. Ye. Saya undur diri ya, Mas. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.